وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، السلام عليك سيدي يا حبيب الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وbarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta riayahnya kita dapat berkumpul kembali di dalam ruangan masjid yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'dal maghrib. Yang selanjutnya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita sehingga kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada malam ini. Amin. Bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelumnya ulun banyak minta ampun dan minta maaf atas keterlambatan berhadir pada malam ini. Alhamdulillah pada malam ini kita memasuki malam yang kedua daripada Syahrul Mu'azzam, bulan yang agung, yaitu bulan Rajab. Yang disebut Rajab ini adalah Syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesuai dengan momen Rajab ini, insya Allah mudah-mudahan kita kawa tuntas membahas tentang Rajab dan apa-apa yang terkait dengan Rajab, baik yang terkait dengan cerita puasa di bulan Rajab ataupun istighfar Rajab dan yang lainnya. Hadirin rahimakumullah, Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran bi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Yang artinya sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu 12 bulan. Fi kitabillah, di dalam kitabnya Allah, Yawma khalaqas samawati wal arda, pada hari yang menciptakan Allah 7 lapis langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang disebut bulan haram. 4 bulan yang disebut bulan haram itu adalah bulan yang di dalam bulan itu tidak boleh terjadi peperangan. Kenapa 4 bulan itu harus dijaga, dihormati dan dimuliakan? Maka yang 4 bulan itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Jadi bulan Muharram itu kada boleh perang.
Bulan Zulqa'dah tidak boleh perang. Bulan Zulhijjah tidak boleh perang. Berikut bulan Rajab. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian menzalim diri kalian dengan di bulan 4 bulan tersebut dengan berperang, karena bulan itu oleh Allah Subhanahu wa taala terlarang. Hadirin rahimakumullah. Maka bulan Rajab disebutlah Ashhurul Hurum, bagian daripada bulan yang terlarang melakukan peperangan. Kemudian berkaitan dengan kata-kata kalimat Rajab itu. Rajab itu oleh para ahli tata bahasa diambil dari kalimat tarjib yang artinya adalah at-ta'zimu 'indal arbi, keagungan. Jadi Rajab secara bahasa mulai zaman jahiliyah sebelum Islam, Rajab itu maknanya adalah bulan agung, bulan yang agung. Ikhtalafal muhajirun wal ansar fi amirin yansibuna faqalatil ansar. Ini ada terjadi sebuah pertentangan berkaitan dengan bahasa ini, seperti perkataan Al-Habab bin Munzir Ibnu Jamuh, Yauma Saqifah Bani Sa'idah, pada hari pertemuan Muhajirin dan Ansar di satu tempat yang bernama Saqifah yang ada di Madinah, yang sekarang Saqifah itu bagian tempat saksi sejarah yang dilestarikan oleh pemerintah Saudi. Jadi ketika kita ke Madinah, kalau kita punya kesempatan, carilah satu tempat yang bernama Saqifah. Memang tidak jauh dari kota Madinah. Nah, itu bagian daripada sejarah. Di Saqifah itu bermusyawarahnya orang-orang Ansar, orang Madinah asli, dengan orang-orang Muhajirin pasca meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yauma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hari wafatnya Rasulullah. Mereka berkumpul dalam rangka suksesi kepemimpinan. Siapakah pemimpin pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena di dalam sebuah tata kelola negara, apalagi tata kelola daerah, itu tidak boleh ada kekosongan seorang pemimpin. Hadirin rahimakumullah. Ikhtalafal muhajiruna wal ansar, ada perbedaan pendapat orang-orang muhajirin, yaitu orang Mekah yang hijrah ke Madinah, dan orang-orang Ansar, yaitu orang-orang asli penduduk Madinah, bi amirin, siapa pemerintah atau kepala negara yang sibunahu, yang mereka kokohkan untuk menjadi seorang pemimpin. Faqalatil ansaru, maka berkata orang-orang Ansar, orang-orang penduduk asli Madinah, minna amirun wa minkum amirun. Ujar orang Ansar, kayak ini aja, dari kelompok Ansar ada pemerintahnya, dari kelompok Muhajirin ada pemerintahnya. Ya masing-masing kelompok lah ada pemerintah. Ini menurut
Ansar. Ini kan musyawarah. Yang namanya musyawarah, orang bisa aja berpendapat begini. Dan ini dalam perjalanan kehidupan Islam ini menjadi acuan dalam kita membentuk sebuah kepemimpinan. Makanya ketika kita memilih seorang pemimpin, ada yang disebut sistem musyawarah. Seperti dulu ada yang kita disebut permusyawaratan rakyat. Makanya orang Ansar Madinah, orang Makkah bermusyawarah. Siapa pemimpin kita yang dikokohkan menjadi khalifah sebagai pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang namanya musyawarah, ya macam-macam pendapat lah, namanya juga musyawarah. Maka orang-orang Madinah ada yang berpendapat begini aja. Orang Ansar ada presidennya, kalau istilah sekarang ada pemimpinnya. Orang Muhajirin ada pemimpinnya, pendapat Ansar. Nah, lalu Faghadabal Habab fasalla sayfahu. Mendengar itu, ini pecah artinya kan pecah, jadi pengkotakan. Madinah, Makkah pemimpinnya. Maka Habab al-bin Munzir marah. Wah, ini tidak bisa nih pendapat ini. Fasalla sayfahu, lalu dia mencabut pedangnya. Wa qala ana jazilu hal muhaqqiq wa uziku hal murajjib. Nah, ini ada kalimat, ada rajab. Nah, aku ujar Habab, aku akan menjaga keagungan bulan Rajab ini di qaumi. Tidak boleh dengan keagungan bulan Rajab ini, dengan keagungan bulan Rajab tidak boleh. Maksudnya apa? Maksudnya di sini ada kalimat Rajab. Kata-katanya itu ada Rajab, yang maknanya Rajab itu adalah keagungan. Maka Rajab itu sebuah bahasa yang sudah dipakai di zaman jahiliyah. Sebelum Islam sudah ada kalimat Rajab. Yang Rajab itu maknanya adalah keagungan. Nah, berkaitan tentang kisah ini kan sejarah. Kita cari nama Rajab tadi. Nah, walaupun pada akhirnya yang terpilih itu adalah Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Maka naiklah Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an menjadi pengganti Rasulullah. Makanya Abu Bakar Siddiq itu disebut Khalifatur Rasul. Khalifahnya Rasulullah. Nah, sedangkan ini berkaitan gelar, mungkin ada sesuatu yang harus kita benarkan dalam tradisi kita, bukan ibadah, tapi tradisi kita. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an itu bergelar Khalifatur Rasulillah, khalifahnya Rasulullah. Adapun Umar bin Khattab, meninggal Abu Bakar Siddiq, diganti oleh Umar bin Khattab, itu gelarnya bukan khalifah. Gelarnya adalah Amirul Mukminin, bukan khalifah lagi. Nah, sampai Utsman itu tetap gelarnya adalah khalifah. Sampai Ali, gelarnya adalah Amirul Mukminin, bukan. Utsman bin Affan gelarnya Amirul Mukminin. Kemudian Sayyidina Ali gelarnya adalah Amirul Mukminin. Maka oleh sebagian orang yang berhak menyandang nama Khalifah Abu Bakar Siddiq itu adalah bukan Amirul Mukminin. Abu Bakar Siddiq itu adalah Khalifatur Rasulillah.
Nah maksud ulun adalah ada sebuah, ini bukan ibadah memang, ini ada sebuah yang harus dibenarkan dalam tradisi kita di saat orang tarawih, orang menyelawat. Al-Khalifatul Awal Amirul Mukminin Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq. Abu Bakar itu gelarnya bukan Amirul Mukminin, bukan Amirul Mukminin. Berarti yang benar bagaimana? Al-Khalifatul Awal Khalifatu Rasulillah sallallahu Abu Bakr ini Khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr ini Siddiq, bukan Amirul Mukminin. Nah, setelah Abu Bakar kan Umar. Umar itu gelarnya bukan Khalifatul Rasul tetapi Amirul Mukminin. Maka boleh jadi Al-Khalifatus Tsani Amirul Mukminin, benar Amirul Mukminin. Nah kan kita Amirul Mukminin Sayyiduna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Al-Khalifatus Salis Amirul Mukminin Sayyiduna Utsman bin Affan. Al-Khalifatur Rabi' Amirul Mukminin. Nah, yang pertama Abu Bakar Siddiq itu gelar yang benarnya bukan Amirul Mukminin. Kalau orang membahas benar, enak Pak Amirul Mukminin nih di Masjid Agung Al-Khalifatul Awal Amirul Mukminin Sayyiduna Abu Bakr Siddiq. Itu ya orang. Gelar Abu Bakar itu Amirul Mukminin kah atau apakah? Kayak begitulah. Karinya tahu pang tuang salawat itu tahu baca aja. Tahu baca aja. Kada berdosa kada berdosa kada. Ini kan tradisi aja, bukan ibadah kada juga. Ya loh, tradisi aja. Tradisi. Mana apa itu jar? Nah, supaya napa garang bakhalipah-halipahan ini bakhalipahan itu antisipasi dengan ajaran Syiah. Itu aja. Kita ini mengantisipasi ajaran Syiah. Syiah apa? Di antaranya itu adalah Syiah itu banyak. Di antaranya itu nang agak ekstrim Syiah Bahaiyah, Syiah Ismailiyah, ada Syiah Rafidiyah, Syiah Karmatiyah. Yang mana Syiah Rafidiyah ini mereka membenci sahabat Nabi. Ingatakan nih, hati-hati. Syiah Rafidiyah itu di mana andaknya? Ya mungkin ada di daerah Timur Tengah, sebahagian daripada Syiah yang ada di Iran, sebahagian Syiah yang ada di Irak, mungkin ada sebagian Syiah yang ada di Lebanon dan yang lain-lainnya. Kalau Iran itu terkena dengan negara Syiah, agamanya itu Islamnya Islam Syiah, tapi Syiahnya itu Ja'fariyah. Syiahnya Ja'fariyah atau Syiah Imam Al-Imamiyah, bukan Syiah Rafidiyah. Nah yang ulun tahu Syiah Imamiyah atau Syiah Ja'fariyah itu masih menghormati, memuliakan sahabat Nabi Abu Bakar, Utsman dan Ali. Nah sedangkan Syiah Rafidiyah mereka ini orang-orang yang membenci sahabat Nabi Abu Bakar Siddiq. Pian kalau Syiah Rafidiyah itu mengatakan Abu Bakar Siddiq itu laknatullah, Umar itu laknatullah. Hampir semua sahabat, hampir itu mereka katakan salah, ada yang dikatakan munafik dan sebagainya. Sahabat yang mereka agungkan, mereka akui itu adalah Abu Hurairah, Ammar bin Yasir, Salman Al-Farisi,
kemudian Miqdad bin Shaddad Ibnul Miqdad kalau ada salah. Itu hanya beberapa orang sahabat yang mereka akui. Alasan mereka membenci sahabat-sahabat Nabi, diantaranya Abu Bakar itu, mereka mengatakan Abu Bakar itu merebut kekuasaan Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, yang mestinya yang berhak menjabat atau memegang kepemimpinan setelah Rasulullah itu adalah Sayyiduna Ali. Begitu. Kemudian kenapa mereka lagi benci dengan Abu Bakar termasuk Umar? Yaitu sebagian menurut Syiah, rumahnya Sayyidatuna Fatimah Zahra itu dibakar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, sampai ditendang rumahnya, sampai luka kena Ibunda Fatimah Az-Zahra akibat perbuatan Umar itu, yang mungkin ada informasi bahwa Fatimah tidak mau tunduk, tidak mau mengakui, tidak mau baiat dengan kepemimpinan Abu Bakar Siddiq. Itu menurut versi mereka. Nah, mereka mengatakan Abu Bakar Siddiq ini sekongkol dengan Umar, makanya laknatullah alaihi, Umar terlaknat, Abu Bakar terlaknat karena sudah menyakiti ahlul bait, menyakiti keluarga Nabi, menyakiti Ali, menyakiti Fatimah, menurut versi mereka. Maka ulama-ulama dulu mengantisipasi, agar paham Syiah yang benci dengan sahabat Nabi itu jangan masuk ke wilayah kita, jangan masuk dalam wilayah umat Islam nang di daerah kita. Maka disambatlah Al-Khalifatul Awal, ini khalifah nang resmi. Cuma sambatannya Amirul Mukminin Sayyiduna Abu Bakrin Siddiqin Tardo. Ini mah agung, kita ini memuliakan sahabat, intinya memuliakan sahabat. Nah, cuman bahasannya itu tadi, Sayyiduna Abu Bakar Siddiq gelar Sidin bukan Amirul Mukminin. Yang bergelar Amirul Mukminin itu adalah mulai Sayyiduna Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, gelar beliau adalah Khalifah Rasulillah. Maka kalau kita membujurakan itu, kalimatnya Al-Khalifatul Awal, Khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, itu kalau kita membujurakan adanya gitu. Nah, yang kedua itu ya Al-Khalifatus Sani, Amirul Mukminin, menggelar Sidin Amirul Mukminin. Amirul Mukminin Sayyiduna Umar bin Khattab. Al-Khalifatus Salis, Amirul Mukminin Sayyiduna Utsman bin Affan. Al-Khalifatur Rabi', Amirul Mukminin Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Nang pertama itu aja nah. Nang pertama itu aja Al-Khalifatul Awal, Khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq. Kada usah dibahas ini itu, kada membujurkan sesuai aninya bener berdosa kah atau salah itu kada juga. Ada bahalipah-halipahan gitu, terawih itu akor haji juga kan gitu.
Hadirin rahimakumullah. Jadi kembali bahwa Rajab itu maknanya adalah ta'zim, mengagungkan. Berikut Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an di dalam kitab karangan beliau yang bernama Al-Gunya, beliau mengatakan Rajab itu namanya bukan hanya Rajab, bukan hanya satu. Rajab itu kadang-kadang disebut namanya Munsilul Asinnah. Dua, Rajab itu bisa disebut Syahrullahil Asam. Rajab itu bisa disebut Syahrullahil Asab. Rajab itu bisa disebut Syahrul Mutahhar. Rajab itu namanya juga Syahrul Fardu. Rajab itu bisa disebut Syahrus Sabiq. Itu nama-nama bulan Rajab. Loh, untuk apa mengetahui nama-nama itu? Kada dalam kaidah Arab itu kasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Orang itu bila banyak ngaran berarti hebat. Orang tuh banyak ngaran itu menunjukkan hebat. Rasulullah tuh punya nama banyak loh. Mengatakan Rasulullah itu bukan punya nama bukan hanya satu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya nama yang berbeda-beda sesuai dengan alamnya. Kalau kita dulu mengenal, kalau dalam kitab itu Rasulullah itu ada disebut Muhammad, ada disebut Ahmad. Nabi Isa di dalam Al-Quran mengatakan, kata Nabi Isa, ya'ti min ba'dis muhu Ahmad. Ujian Nabi Isa kena ada Nabi datang sesudah aku namanya Ahmad. Nah, di dalam ayat lain Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Muhammad Rasulullah. Maka oleh para ulama Rasulullah itu Muhammadun ma'rufun fid dunya. Nama Muhammad itu terkenal bil ardi, di bumi. Sedangkan nama Rasulullah terkenal di langit, namanya Ahmad. Nama Rasulullah di binatang buas, bukan binatang buas tidak mengenal Muhammad. Ada nama Nabi di dalam binatang buas itu. Dalam dunia tumbuh-tumbuhan ada nama Rasulullah. Dalam dunia ini ada nama Rasulullah. Nah, sehingga Rasulullah itu punya nama wawahidun wa mi'atani. Ini ada di dalam kitab Dalailul Khairat. Maka ketika orang membaca Dalailul Khairat karangan Imam Sulaiman Al-Jazuli, maka ada saatnya dia membaca Asma'u Sayyidina wa Nabiyina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam wa hidun wa mi'atani. Apa artinya? Nama Nabi kita Muhammad Rasulullah itu jumlahnya 201. Itu tak? Jadi ngaran Rasulullah itu kada Muhammad, Ahmad aja kada 201 jumlah nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak nama kada? Lalu kasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Orang punya banyak nama itu menunjukkan kemuliaan orang yang punya nama itu. Allah punya nama berapa? Walillahil asmaul husna
Fad'uhu biha, Tuhan punya nama nang banyak, nang baik. Nabi mengatakan 99, walaupun kesimpulannya nama Allah Ta'ala itu ada maktubun bil Quran, maktubun di Taurat, wa maktubun di Zabur, wa maktubun bil Injil. Nama Tuhan itu ada yang tertulis di Al-Quran, ada yang tertulis di Zabur, bahasa Zabur artinya dah, ada yang tertulis di Injil, ada yang di dalam Taurat. Maka kalau disimpulkan oleh Imam Ibnul Arabi rahimahullahu ta'ala, nama Allah Ta'ala itu lebih daripada 300 nama, bukan terbatas 99. Yang 99 itu disebut Al-Asmaul Husna. Di Quran sendiri, di luar daripada Al-Asmaul Husna itu ada lagi. Kadang Allah Ta'ala itu diberi nama Syadidul Iqab. Ya, Asmaul Husna adalah Syadidul Iqab. Nah, itu banyaknya nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu tadullu ala syarafil musamma, itu menunjukkan mulianya orang yang punya nama itu. Jika kita di dunia ini galar lah, orang semakin gelarnya hebat, banyak berarti kan hebat orang tuh. Ayo coba, orang umpamanya titel nih, umpamanya profesor, doktor, kiai haji, si anu, MSA, MA, PDE, PhD dan sebagainya. Ya itulah. Nah kebanyakan gelar itu tuh, kebanyakan nama itu tuh. Nah itu tadullu ala syarafil musamma, menunjukkan orang ini hebat nih. Ada gampangan mau dapat gelar PhD itu. Yang kita ini kenapa ada gelar? Ada yang bergelar jar kada sama. Kalau orang tuh bergelar SPDE, lawan kada bergelar kada sama. SPDE ini jar ini sarjana pendidikan Islam. Nah menunjukkan inya lulus dalam mengkaji tentang keislaman dalam dunia pendidikannya itu, lalu berhak bergelar sarjana pendidikan Islam. Nah, lalu Rajab ini banyak namanya, menunjukkan bahwa Rajab itu adalah bulan nang agung, bulan yang mulia. Kita ini kita tahu puisi ngaran sebut-sebutin aja, ada lagi ngaran yang lain. Orang Bahari itu di anu ada ngarannya. Hadirin rahimakumullah. Lalu ada catatan sejarahnya. Loh kenapa Ramal atau Rajab itu dinamai, umpamanya dinamai Syahrullahil Asam? Kenapa bulan Rajab itu dinamai Syahrullahil Asam? Itu ada ceritanya. Kenapa bulan Rajab itu dinamai Munsilul Asinnah? Ada sebabnya. Imam Nakhai mengatakan, Ibrahim An-Nakhai mengatakan, seorang ulama sufi. Kita sering mendengar orang menyampaikan hadis, dan di sini juga menjadi nama bahwa Rajab itu adalah Syahrullah, bulannya Allah. Jadi Rajab itu bisa juga disebut dengan Syahrullah. Nah, ini ujar Imam Ibrahim An-Nakhai, kata beliau, inna Rajaba Syahrullah. Rajab itu bulannya Allah.
fihi hamilallahu nuhan fis safinati. Pada bulan Rajab inilah Allah menanggung membawa Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Maka banjir itu kurang lebih 6 bulan. Kalau pian bayangkan lah, banjir Nabi Nuh itu 8 bulan terandam. Kada kawa apa-apa 8 bulan. Nah, kita di Barabai jangan 8 bulan kira-kira banjir terandam Barabai sebulan gini. Bingung dah, bingung. Nah disitulah banjir besar. Nabi Nuh itu kan persiapan bikin kapal tuh lawas tuh. Andaknya kapal tuh kan di gunung sidin bola, di gunung. Makanya persiapan banjir kalau tuh banjir kada diturunkan mulai ke bawah, kada menunggu banjir itu ke atas sampai banjir di atas tinggal malabuh lagi. Makanya Nabi Nuh itu dipedahkan gila, maulah kapal di atas gunung, ada orang maulah kapal di pinggir laut, ada gitu loh, orang maulah kapal di pinggir laut supaya nyaman, apa nyaman malah buah. Ada Nabi Nuh maulah kapal di atas gunung, dipedahkan orang gila aja. Nah, tapi ini rahasia Allah. Nah di bulan Rajab Nabi Nuh oleh Allah Subhanahu wa taala balabuh ke banjir tadi. 10 Muharram mendarat. 10 Muharram mendarat itu sudah selamat daripada banjir, mendarat sudah. Lalu pasamahu Nuhun alaihi salatu wassalam wa amara bisiyamihi man kana ma'ahu fa ammanahu Allah ta'ala wa man kana ma'ahu minat tufani. Begitu Nabi Nuh ini labuh kapal di bulan Rajab, Nabi Nuh bersyukur puasa sidin puasa. Nah lalu Nabi Nuh menyuruh puasa juga lawan orang yang bersama beliau. Orang yang bersama Nabi Nuh di dalam ikut ke kapal itu adalah kurang lebih 80 orang. Anak Nabi Nuh yang bernama Kan'an kada dibawa. Padahal Allah memerintahkan bawa keluargamu. Lalu Nabi Nuh protes. Ya Allah, itu ada innahu min ahli. Kan'an itu anakku, Kan'an itu anakku. Maka dia jujur. Ayo coba kita yuk. Sealim-alimnya kita, 3 anak nih senakal-nakalnya, 3 lah melihat anak tinggalan ini. Nabi Nuh ada 3 sebagai ayah dari seorang anak biologis darah daging, seorang di kapal untuk menyelamatkan, sedangkan Kan'an ingin menyelamatkan diri naik ke atas gunung. Nabi Nuh berkata kepada Tuhan, selamatkan anakku. Oleh Allah diperingatkan, innahu laisa min ahlik. Nuh, Kan'an itu bujur aja anak biologismu, bujur aja darah dagingmu, tapi dia secara ideologi, secara akidah, secara keimanan dia bukan anakmu. Makanya orang biar bedang sanak biar apa, mun lain iman bahaya ada apa.
Nah, wah ini turunan orang wali jangan. Iya, menyebut iman. Menyebut iman, kada iman. Turunan siapakah? Ini anak Nabi Nuh dah. Anak Nabi Nuh, kada kawan Nabi Nuh menyelamatkan. Diprotes oleh Allah, innahu laisa min ahlik. Bujurai anak darah dagingmu, tapi dia tidak beriman, maka secara ideologi bahasa orang ini dia bukan anakmu. Silahkan dia tenggelam sana. Nah, hadirin rahimakumullah, 80 orang di kapal puasa Rajab gitu tuh. Nah Rajab iya ada kisah puasa Rajab, kayaknya kita kisah puasa Rajabnya ningisahkan nang nininya aja dulu nih, nang tentang nama Rajab itu kan syahrullah, bulannya Allah. Nah salah satunya oleh Imam Ibrahim An-Nakhai, ya nang Nabi Nuh Allah menyelamatkan, mau menyuruh Nabi Nuh berlabuh ke kapal ini bulan Rajab. Itulah salah satu alasannya daripada bulannya Allah. Orang nang berbuat ke kapal ini puasaan, Allah beri keamanan, Allah bersihkan bumi ini daripada kesyirikan dan permusuhan. Maka banjir itu bagian penghapus, tapi matian menghapus dosa aja banjir ini, membersihkan yang haram-haram. Boleh jadi kalau banjir Nabi Nuh menghapuskan kesyirikan karena orang-orang syirik matian, menghapuskan permusuhan, ya. Ngebanjiri kita, ya boleh jadi juga menghapus nang haram-haram ini hasil riba, tinggal makan dulu. Ini hasil curian dapatnya banjir, hilangkan dulu di tempat banjir itu dulu. Boleh jadi kalau kita mengacu kepada banjirnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Hadirin rahimakumullah, nanti kenapa bulan Rajab itu disebut Syahrullahil Asam, bulan Allah Ta'ala yang tuli? Ada kisahnya, kenapa disebut bulan tuli? Ada ceritanya. Mungkin karena waktu, itu dulu yang dapat ulun sampaikan. InsyaAllah ke depan kita bicara Rajab aja lo sampai Ramadan lah. InsyaAllah kita cari seluk-beluk tentang Rajab. Mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ngampuni dosa-dosa kita, baik dosa zahir ataupun dosa batin, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dalam syurga, dan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal. Na'udzu billahi min arsalukal 'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daimah fid din wad dunya wal akhirah. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.